ketemu dengan saya Novel dalam subjek Principles of Public Relations, the Role of PR and Ethics. Oke, pertemuan kali ini kita membahas soal teknologi dan internet dalam PR. Sounds so IT, but trust me, it's fun. It's very close to us these days, tapi ternyata masih banyak yang masih menganggap remeh atau bahkan lupa bahwa teknologi dan IT atau internet punya peran penting banget, terutama di bidang PR. Now, when it comes to technology and IT, you see how fast it's growing until today. Semuanya serba digital, semuanya serba quick, fast spread, and also vulnerable, karena kita jadi harus hati-hati dengan pesan yang masuk dan keluar. Secara umumnya begitu. Lalu buat PR, apa sih fungsinya? Mungkin pertama kita akan bahas dulu hal-hal atau gadget dan devices yang akan sangat dekat dengan PR. What you know, smartphones and laptops. Of course, these two are like our daily use. Siapa sih yang nggak pakai laptop dan handphone? But you can see that actually inside these smart gadgets, they can include very technological thingy that will help PR bekerja sehari-harinya. Publish berita, menghubungi orang, bikin event arrangement, making agenda, putting your calendar, arranging meetings, and many other stuff. Nah, berikutnya yang agak lebih high-tech adalah satellite TV, radio streaming. These days, communication channel has become very personalized. Artinya, setiap orang sudah bisa memilih apa yang mereka mau dengar, apa yang mereka mau tonton. Tidak seperti dulu, di mana TV dan radio menyajikan semuanya serba satu arah dan satu channel, which is you're the listener, you're the audience, they are the sender. These days, it's the other way around. Many more complex things has come, di mana audiens bisa memilih lagi apa yang mereka mau tonton dan dengar, dan mereka bisa subscribe untuk mendapatkan premium service. Nggak ada iklan, dan juga nggak ada potongan-potongan lainnya, atau mungkin gangguan-gangguan dan limitation lainnya. Nah, ini jadi sebuah challenge juga untuk seorang PR, gimana caranya membuat sebuah konten yang bukan iklan, tapi tetap ditonton dan didengar oleh orang. Disitulah mulai inovasi yang namanya Adlibs, mulai masuk placement ads, dan juga mungkin commercial berupa konten dari acara tersebut di media. Dengan adanya satellite TV dan radio streaming, at some point kita punya limited audience. At the same time, kita punya lebih banyak lagi audiens yang sudah segmented mau mendengarkan atau menonton hal tertentu. Disitulah kita masuk sebagai PR dalam memasukkan pesan kita atau campaign kita. Berikutnya adalah video conferencing. Of course, this is also familiar. It's very efficient. Kita bisa memangkas jarak dan waktu dengan video conferencing yang memfasilitasi kita untuk ngobrol dengan banyak orang di satu waktu walaupun beda tempat. Menarik bukan? Dalam PR, video conferencing dipakai juga untuk mengadakan event. Kalau kita semua ingat ya, 2019, 2020, 2021 kita sempat terkena COVID-19 pandemi, di mana kita memang harus mengubah semua hal pertemuan tatap muka menjadi online version of it. So challenging ketika PR harus tetap approach dan engage dengan publiknya, tapi lewat online. Nah, video conferencing jadi salah satu teknologi advancement yang membuat kita bisa berinteraksi dengan orang tanpa harus bertemu langsung. Di sini dibutuhkan kreativitas, karena dengan tidak ketemu secara langsung, kita jadi punya batasan untuk human touch, physical contact, dan juga pastinya interaksi secara langsung lewat facial expression. Nah, ketika bicara soal PR, also internally, we have technology called CCTV and computer. This might sound very old school, but this is very useful because in PR, sometimes you need documentation dan juga storage yang lebih besar dibanding laptop maupun handphone. Kita punya database yang banyak sehingga PR bisa menyimpan lebih banyak informasi lagi dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan riset, untuk kepentingan publikasi, dan juga untuk review dan evaluasi. Berikutnya, kita bicara tentang desktop publishing. This is a little bit also fun because it's a skill for designer. Graphic designer, photography, videography, combination with PR. Digabung dengan PR jadilah desktop publishing, di mana sebuah skill atau sebuah software yang mengenable kita menciptakan suatu karya publikasi berupa gambar, berupa tulisan dalam bentuk yang sangat-sangat interaktif dan juga informatif. Pastinya sangat berguna untuk PR, dan contoh gampangnya adalah tampilan website. www atau website adalah tempat di mana kita bisa menyimpan banyak informasi soal
banyak hal, terutama campaign atau perusahaan dan semua hal-hal tentang ke-PR-an atau kehumasan kita. Nah, dalam desktop publishing, kita bisa menggunakan teknik desain yang sesuai dengan identity dari corporate kita, identity dari brand kita, atau sesuai dengan ketertarikan audiens, sukanya seperti apa. It's very very customized and very very useful ketika kita membuat sebuah konten yang sudah clear STP-nya, sudah clear audiensnya, dan sudah clear message-nya, kita tuangkan dalam bentuk visual sehingga tampilannya bisa lebih menarik untuk audiens. Kembali ke website, kita lihat ya. Kalau website adalah salah satu channel yang dipakai di PR untuk merepresentasikan perusahaan atau suatu pesan, salah satu dampak dari internet pastinya. Maka menjadi tantangan juga untuk kita memastikan ketika bergerak dalam PR di 4.0 atau PR digital, kita sudah memaksimalkan semua teknologi yang ada, termasuk internet, dalam memberikan informasi. Pastinya tetap bertanggung jawab, jangan lupa etik-etiknya ya ketika praktek PR dalam teknologi. Now, ketika ngomongin soal teknologi yang sangat-sangat luas, there is also vulnerability atau kekurangan atau kerentanan, di mana ketika audiens kita terlalu luas, tidak semuanya bisa kita kontrol. Tidak semuanya bisa kita pastikan mereka mendapatkan pesan yang sama dengan yang kita maksud. However, internet can also be useful for someone yang memang sudah tahu segmennya seperti apa. Dan di internet atau di technological kita mengenal namanya search engine. Nah, disinilah kita bisa mengcustom di mana kita mau dilihat, seperti apa kita mau dilihat, dan pesan apa yang mau kita sampaikan. Search engine dalam PR berguna buat placement atau placing our identity or our message in the internet, that when people look at your keyword atau mengetik suatu keyword, yang muncul adalah brand kita atau nama kita. Nah, di sini mungkin yang paling sering kita dengar adalah Google Search atau Yahoo Search atau Bing. Atau ada lagi yang baru, let me know. Karena sepertinya yang paling populer adalah itu, suatu search engine yang sangat bisa kita gunakan untuk tujuan PR dan biasanya juga marketing, yang artinya ingin membuat orang ngeklik kita pada saat impression pertama. Disitulah kita bisa meletakkan banyak informasi. Maksimalkan search engine optimization atau SEO, nah itu ntar ada di mata kuliah lain, ya. Tapi intinya adalah suatu fasilitas ditawarkan oleh teknologi supaya kita bisa memaksimalkan search engine dan menaikkan lagi pamor kita, menaikkan lagi awareness terhadap brand kita atau terhadap existence kita. Dalam website juga saya mau bring up suatu hal yang penting, dan sekarang mungkin masih banyak perusahaan yang meremehkan pentingnya suatu website. Landing page atau halaman pertama di website adalah ujung tombak dari tampilan website itu sendiri. So you have to be very careful with the design, with the color, with the placement, and of course the content. Ketika ngomongin website, ada 5 hal yang harus ada di homepage website. Secara PR, kita butuh pertama, about us. This talks about identity and the detail, and maybe a brief explanation of what we are. Give some description of what you do and what your business is. Yang kedua, baru product and service. This is the detail of what product, what service that you can offer to your potential customer, supaya mereka merasa yang mereka butuhkan terjawab, supaya mereka merasa ada solusi dari masalah mereka. Yang ketiga adalah resource atau useful link. We can also give extra link if we want them to. For example, mengisi form, melihat artikel, melihat galeri kita, atau melihat partner-partner kita yang sudah bekerja sama, atau informasi apapun bisa ditaruh di useful link atau resource link. Yang berikutnya adalah further information. Nah, ini biasanya adalah untuk inquiry atau info lebih lanjut. Kita bisa minta mereka untuk memasukkan data mereka, atau kita bisa memberikan contact person kita supaya mereka bisa menghubungi kita. Termasuk yang terakhir, contact us, location atau map. Supaya mereka bisa ngelacak kita ada di mana, apakah dekat dengan mereka, apakah bisa dihubungi, apakah bisa didatangi langsung. Nah, itulah yang kurang lebih harus ada di website. Key elements of internet, ada beberapa hal yang harus selalu diingat ya. Semua pesan yang kita sebarkan di internet itu sangat tidak terkontrol. Artinya bisa menjangkau audiens seluas apapun, yet hasilnya tidak bisa kita kontrol semuanya. So, be responsible of what you're telling them, dan selalu track suatu issue dengan memonitor berapa banyak jumlah klik, berapa banyak jumlah share, berapa banyak jumlah save, dan juga repost.
Nah, ini suka ada di media sosial, biasanya Analytics atau Google Analytics. It's very useful untuk PR memonitor pergerakan kontennya, siapa yang melihat, siapa yang nonton, dan siapa yang buka. So you can track and monitor and evaluate what you see, what you spread, and then what you want to be perceived as. Oke, isu dalam internet juga ada complexity, controversy, and time. 3 hal ini mungkin akan tergantung dari setiap generasi, setiap lokasi, konteks, dan juga negara. But you have to be aware, mungkin pakai STP lagi, aware about your message, your audience, and what kind of feedback do you expect to happen. Sebagai diskusinya, minggu ini mari kita bahas kira-kira di internet itu gimana sih seorang PR bisa menggunakan fasilitas teknologi untuk kelancaran pekerjaan atau membantu kliennya. Oke, please choose an organization yang menurut kalian sangat-sangat representatif dalam menggunakan teknologi yang cukup canggih sehingga akhirnya maju. If you see in the last slides of the presentation or the material, I put Kopi Kenangan sebagai salah satu F&B unicorn pertama di ASEAN yang bisa menembus New York, which is so accomplishment for Indonesia. Tapi mereka memang ketika dipertanyakan, mereka mengklaim mereka adalah perusahaan F&B technology, mengandalkan teknologi sebagai media mereka yang paling utama, baru F&B sebagai produknya. Interesting how they brand themselves as the financial technology but also F&B industry, and they also have the big income because of their business. Sampai sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.